Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Allahumma sholli ala nuril anwar wasilil asrar. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Melvi Febrianti, Nur Safiqo, Farid Ramadan. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbicara atau akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu gitu ya. Masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu merupakan bidang keilmuan interdisipliner antara apa? Bahasa dan sosial, atau kalau kita kaitkan dengan bidang keilmuan secara khusus, bidang keilmuan bahasa itu tentang apa? Bahasa tentang linguistik. Kalau sosial biasanya bidang keilmuannya apa? Bidang keilmuannya sosiologi. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam bidang keilmuan bahasa itu tidak berdiri sendiri, tapi menjadi sebuah bidang keilmuan interdisipliner gitu ya. Jadi bisa dipadukan atau dikaitkan dengan bidang keilmuan lain, yaitu linguistik dan sosiologi. Sehingga ada namanya, ilmunya adalah sosiolinguistik. Nah, dalam pembelajaran sosiolinguistik, kita berbicara tentang bahasa dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, gitu ya, kehidupan masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kehidupan masyarakat, tentunya itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam persoalan-persoalan sosial maupun persoalan-persoalan kebahasaan. Sehingga kita sering sekali menemukan berbagai macam persoalan kebahasaan ataupun gejala-gejala kebahasaan. Gejala-gejala kebahasaan itu diantaranya apa saja? Bilingual. Kita menemui bahwa masyarakat kita itu bukan masyarakat yang homogen, tapi masyarakat yang heterogen. Nah, kalau kita berbicara masyarakat yang heterogen, itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya bilingualisme. Masih ingat bilingualisme kemarin apa? Yang saya jelaskan. Angkat tangan. Ya, silakan, Mas. Bilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa atau lebih. Kemampuan seseorang dalam menggunakan lebih dari satu bahasa. Menggunakan atau dikaitkan dengan kemampuan untuk menggunakan. Kemampuan. Oke, ada yang ingin menambahkan? Silakan. Oleh saya betul. Kemudian bilingualis itu adalah kompetensi atau kemampuan dalam penggunaan lebih dari satu bahasa. Oke, bagus. Jadi kita kalau berbicara tentang bilingualisme itu kaitannya dengan penggunaan lebih dari satu bahasa. Di Indonesia ini kita tahu bahwa kita terdiri dari berbagai macam etnis gitu ya. Tentunya masing-masing memiliki bahasa daerah. Nah, rata-rata masing-masing pengguna bahasa itu memiliki bahasa pertama atau kita sebut dengan bahasa ibu, ada juga bahasa kedua. Nah, bahasa pertamanya itu biasanya adalah bahasa daerah. Nah, itu yang dikuasai sejak anak-anak mulai memperoleh bahasanya atau mengenal bahasanya atau mulai belajar berbicara, misalnya seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah memasuki jenjang sekolah atau kaitannya dengan pembelajaran yang bersifat formal, mereka mulai diajari bahasa keduanya. Biasanya bahasa keduanya itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing gitu ya. Nah, karena pemerolehan bahasa pertamanya itu misalnya bahasa daerah, kemudian di sekolah mereka dikenalkan dengan bahasa Indonesia, kemudian dikenalkan dengan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, secara otomatis mereka akan menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, kalau kita lihat paling tidak mereka minimal itu menguasai dua bahasa, yaitu bahasa
daerah dan bahasa Indonesia. Itu sebagai contoh sederhana. Belum lagi nanti pada tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi mereka akan menguasai misalnya bahasa Inggris. Mungkin juga mereka belajar bahasa Mandarin atau bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, dari sinilah nantinya masing-masing pengguna bahasa itu, terutama orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, akan menjadi masyarakat yang bilingual. Dan mereka akan, kalau mereka sudah menguasai keempat-empatnya ini dengan baik, maka dikatakan mereka memiliki bilingualitas yang baik. Itu setidaknya yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Baik, terkait dengan adanya bilingualisme, kemudian ada juga bilingualitas. Tadi saya sampaikan seperti itu, ada dua topik itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Bu. Silahkan Mbak. Tadi terkait bilingualisme itu adalah penggunaan lebih dari satu bahasa ya Bu. Kemudian bilingualisme kemampuannya. Nah, apakah orang yang bisa dikatakan bilingual tersebut harus sama kompetisi dalam menguasai dua bahasa itu harus sama-sama menguasai, atau yang satunya menguasai satu tidak terlalu menguasai atau dikatakan bilingual? Baik. Ada dua teori ya yang mengatakan bahwa salah satunya itu mengatakan bahwa bilingualitas itu berarti harus memiliki kemampuan yang sama. Misalnya bahasa daerah Anda, kemampuan menggunakan bahasa daerah Anda harus sama dengan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang berpendapat seperti itu. Misalnya Anda ingin menguasai bahasa lain, misalnya bahasa Inggris. Anda dikatakan memiliki bilingualitas yang baik jika penguasaan masing-masing bahasa itu sama baiknya. Jadi tidak ada di antaranya yang memiliki penguasaan yang kurang baik atau setengah-setengah seperti itu. Baik teman-teman, agar nantinya teman-teman lebih mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, akan saya tampilkan video tentang gejala pemakaian bahasa ya sebagai dampak dari adanya fenomena bilingualisme gitu ya. Nah, di sini nanti ada penjelasan tentang campur kode dan alih kode. Silahkan disimak dengan baik. Berdasarkan apa yang sudah Anda simak tadi, bisa disimpulkan bahwa campur kode maupun alih kode itu merupakan sebuah gejala kebahasaan. Baik, kemarin selain saya menyampaikan materi, saya juga memberikan tugas proyek kepada Anda untuk mengamati berbagai macam fenomena atau gejala kebahasaan dikaitkan dengan alih kode dan campur kode gitu ya. Anda boleh memilih subjek manapun gitu ya, atau objek manapun, bisa dari media sosial, kemudian bisa dari podcast, kemudian dari vlog, dari lagu, atau bahkan mengamati percakapan ataupun aktivitas komunikasi yang dilakukan teman Anda, saudara Anda, atau yang ada di lingkungan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Dan hasil dari pengamatan tersebut saya minta untuk ditampilkan dalam bentuk video. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Maka saya minta Anda untuk mempresentasikan agar nanti tugas itu juga mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman yang lain juga. Kita diskusikan terkait dengan itu. Oke teman-teman, di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Safira dan Ika. Ini di sini kami melakukan mini riset di sebuah lagu. Lagunya itu berjudul Indo Black Magic yang diciptakan oleh Jebung dan Bass Boy. Mereka ini adalah rapper dan penyanyi juga ya. Lagu ini selain mengandung campur kode atau campur bahasa yang terdiri dari 4 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, juga bahasa Batak, Indo Black Magic ini juga ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Seperti setelah ini bakal ada tayangannya ya, dari cara mereka berpakaian, terus pokoknya kostum-kostum mereka itu memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, campur kode ini, kenapa Bass Boy dan Jebung ini melakukan campur kode?
Kan banyak ya alasan mereka ingin melakukan campur kode itu seperti apa. Nah, kalau dari lagu ini itu karena eksistensi gitu. Mereka ingin menciptakan lagu yang unik gitu. Seperti itu. Baik teman-teman, berikut analisis campur kode dalam lagu Indo Black Magic oleh Jepung dan Best Boy. Yang pertama, pada bait kulit fair or maybe koko. Termasuk campur kode karena ada pencampuran antara bahasa Indonesia kulit dengan bahasa Inggris fair or maybe koko dalam satu pernyataan. Pada bait kedua, eating nasi we so sweet savory, termasuk campur kode karena terdapat campuran dua bahasa, bahasa Indonesia nasi dan bahasa Inggris eating we so sweet savory. Pada bait keempat, one time menarik, termasuk campur kode karena ada dua campuran bahasa, yaitu wine time, bahasa Inggris, dan menarik diambil dari bahasa Indonesia. Gimana teman-teman dari tayangan tadi? Apa ada yang mau disanggah atau disampaikan? Ada pertanyaan mungkin? Ya, Mbak Aisyah monggo. Percampuran beberapa bahasa ya. Kadang kan ada bahasa dari bahasa asing, bahasa daerah, dan mungkin dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, pengaruh percampuran itu apakah mempengaruhi bahasa Indonesia tersebut? Kalau di lagu tidak berpengaruh sih, soalnya kan bukan bahasa kita sehari-hari. Iya, kalau kita keseharian kita menggunakan 4 bahasa ini berpengaruh kepada kompetensi kita dalam berbahasa Indonesia seperti itu. Ada bahasa internasional, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Tetapi kalau Anda amati, ada penyisipan gitu ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Batak yang sebenarnya melalui lagu ini si penyanyi itu ingin memperkenalkan tentang Indonesia. Jadi campur kode itu tidak hanya sebatas untuk kepentingan estetik dari lagu tersebut, tapi penulis lagu maupun penyanyinya ingin menyampaikan ini loh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja yang sangat bagus gitu ya, saya apresiasi meskipun tadi masih banyak catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Tapi kreativitas seperti ini harus tetap dijaga. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengamatan atau mungkin kita sebut juga riset sederhana atau penelitian sederhana, kita tidak selalu harus menampilkan misalnya dalam bentuk karya ilmiah seperti itu atau panjangnya. Anda bisa membuat kreativitas seperti ini. Tetapi paling penting juga Anda bisa menulis karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian seperti ini, juga bisa menampilkan dalam bentuk video-video seperti ini. Terkait dengan campur kode. Nah, di sini ternyata kalau kita kaitkan dengan teori yang saya sampaikan sebelumnya, ternyata Anda juga mendapatkan beberapa temuan yang mungkin tadi kalau kita berbicara faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode itu hanya beberapa dan sifatnya sangat formal seperti itu. Tapi di sisi lain kita menemukan banyak hal. Ternyata campur kode itu juga bisa digunakan untuk menciptakan estetika misalnya di dalam sebuah lagu. Ternyata juga bisa digunakan untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang kebudayaan ataupun tadi kalau di kelompok pertama tadi dikatakan tentang budaya Indonesia seperti itu. Ternyata bisa bahwa Indonesia itu bahasanya bermacam-macam. Maka diperkenalkanlah tadi salah satunya adalah bahasa Batak seperti itu. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan gejala bahasa yang lainnya yaitu interferensi dan integrasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya cukupkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.